sudah ketemu. Waktu itu saya main di Persisum Sumbawa ya. Ini Persisum Sumbawa, ini divisi 1 nasional, nomor punggung 32, Persisum Sumbawa. Di sana saya main di putaran kedua masih lolos. Di sana saya juga top skor di putaran kedua, top skor tim putaran kedua. Tapi langkah kita di 16 besar kalau nggak salah, dihentikan sama tuan rumah Persidikap. Jadi kita kalah 3-1. Saya mencetak 1 gol pada saat itu. Nah, ini ada koran dari Kediri ya. Gol tim tamu disarankan oleh Toto Wahyu menit ke-24. Jadi kita kalah lawan Persidikap, kita nggak lolos. Jadi itu pengalaman berharga bagi saya dengan membawa cedera lutut bawaan, saya masih bisa berkontribusi untuk cita-cita saya sepak bola. Jadi setelah dari Persisum Sumbawa, saya pulang dulu ke Bojonegoro. Dari Sumbawa saya pulang dulu ke Jawa, ke Bojonegoro. Dari sana ada tawaran di Prapon NTB ya. Ada Prapon NTB di sana. Tapi memang pada saat itu di Prapon NTB untuk PON Riau ya, untuk PON Riau itu Pekanbaru Riau. Jadi itu yang dari Jawa itu ada 2, ada tiga, Faisal Abdullah, Slamet Santoso, sama saya Toto Westiawan. Faisal Abdullah dari Mojokerto, Slamet Santoso dari Surabaya, Toto Wahyu saya sendiri dari Bojonegoro. Sana memang informasi dari pengurus, kita bisa memperkuat tim Prapon di NTB, tapi karena memang berkasnya ribet ya, berkas dari Jawa Timur ke Sumbawa itu ribet dan waktu juga sudah mepet. Jadi kita bertiga akhirnya nggak ke bawah. Jadi akhirnya kita di Lombok di Mataram Lombok. Pada saat itu kita ikut Tarkam di sana, tapi skala besar. Di sana itu Tarkam skala besar, itu benar-benar rame, benar-benar pemain liga semua di sana. Itu pemain dari Jawa banyak, karena besar, memang fee-nya memang besar di Lombok. Setelah dari Lombok ada informasi, ada temen kasih informasi sama manajemen, ada yang hubungi kalau di Persibu ada seleksi gitu. Ada seleksi, saya dapat undangan seleksi itu. Saya pulang ke Jawa, sempat tarkam dulu di Cepu ya, Jawa Tengah. Setelah itu seleksi Persibu. Jadi seleksi Persibu pada saat itu untuk persiapan LPI ya, LPI sama AFC Cup. Jadi LPI sama AFC Cup di sana persiapan. Akhirnya Persibu masuk AFC Cup itu karena juara Copa. Jadi sebagai perwakilan dari Indonesia. Pada saat itu memang sepak bola Indonesia lagi ada dualisme. Ada kompetisi LPI Liga Primer Indonesia, ada kompetisi ISL ya. Sedangkan Persibu sendiri dia ikut Liga Primer Indonesia. Jadi yang memang liga resmi pada saat itu. Tapi ternyata memang itu sebuah kalau kita ingat-ingat itu sebuah tragedi kelamnya sepak bola Bojonegoro kalau diingat-ingat, karena itu terbukti sampai sekarang ini. Tapi ya sudah, itu namanya juga takdir untuk Persibu sendiri.
Jadi kita hanya sebagai pelaku sepak bola di dalamnya hanya berusaha membantu sekuat tenaga, mulai dari pembinaan, mulai dari pemain-pemain muda dan lain sebagainya. Jadi setelah itu saya masuk ya di Persibo seleksi, itu ada sekitar pemain yang diundang itu ada sekitar 320-an lah, sekitar segitu ya, sekitar 320-an. Itu cuma diambil satu pemain, jadi cuma diambil satu pemain, dan alhamdulillah saya terpilih pada saat itu. Jadi memang saya bangga sekaligus sangat bahagia ya, karena apa, karena Persibo ini memang benar-benar impiannya para pemain muda, terutama yang suka sepak bola di kota Bojonegoro atau bahkan di kota-kota lain. Jadi memang benar-benar impian sekali, dan akhirnya saya terpilih masuk untuk menjadi skuad Persibo. Itu bagi saya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya bisa membuktikan ke orang-orang yang dulu meremehkan saya, dulu merendahkan saya, dan dari situ mulai restu dari orang tua saya itu saya dapat di sepak bola, saya dapat. Jadi mereka bangga, senang anaknya bisa mencapai cita-citanya, menggapai cita-citanya, dan saya sekaligus juga membuktikan bahwa saya bukan pecundang ya, yang harus menyerah sebelum berperang atau bertanding ya. Jadi saya menunjukkan saya mampu, setidaknya saya mampu gitu. Oke, dari sana memang pada saat itu memang sepak bola Indonesia itu benar-benar akut ya, ada dualisme itu benar-benar akut. Banyak klub-klub di satu kota itu punya dua, di banyak klub-klub yang tiba-tiba jadi klub yang tiba-tiba muncul, klub-klub bodong tiba-tiba muncul, jadi dia banyak sekali akhirnya berkompetisi ya, semacam itu. Jadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia harus kita syukuri juga, karena kalau tidak ada dualisme semacam itu, mungkin sepak bola Indonesia mulai dari pembinaan sampai ke jenjang senior timnasnya mungkin tidak ada perkembangan. Meskipun sampai sekarang pun mungkin masih jalan di tempat ya, tapi tetap pasti ada peningkatan dari segi pembinaan usia dini, mulai usia dini timnas mulai banyak yang menjuarai kompetisi AFC, mungkin kompetisi di luar negeri lainnya. Jadi itu untuk dari Persibo. Alhamdulillah dari Persibo, pengalaman dari Persibo saya bisa merasakan bermain sepak bola di luar negeri. Jadi bisa merasakan bermain sepak bola di luar negeri. Jadi AFC Cup ya, AFC Cup ada di 3 negara yang kita ikuti pada saat itu. Satu grup sama Sunhae Hong Kong, sama Yangon Myanmar, sama tim Maldives ya, Maldiva. Jadi kita main di sana ya. Alhamdulillah dari sepak bola itu bisa merasakan traveling lah, katakanlah traveling ya. Kita menganggapnya seperti itu, karena kita bisa ngerti luar negeri, bisa bermain di luar negeri, bisa mengikuti level champion Asia dia, champion Asia. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Meskipun pada saat itu Persibo terkena skandal kasus yang sebenarnya kita sendiri adalah korban, dan bahkan untuk untuk pemain sendiri itu nggak ngerti apa-apa sebenarnya, sampai datang komdis untuk kita. Banyak dari rekan-rekan kita yang kena komdis ya, panggil komdis dan dihukum, ada yang 2 tahun, ada yang seumur hidup dan lain sebagainya. Dan saya sendiri alhamdulillah bebas dari hukuman itu, karena memang kejadiannya itu setelah saya diganti. Jadi memang banyak rekan-rekan kita itu jadi korban, kita sendiri jadi korban, jadi nggak ngerti apa-apa,
eh, jadi korban. Jadi ini levelnya sudah berarti sudah level internasional ya, sudah kalau memang kita membicarakan tentang mafia dan lain sebagainya, itu levelnya sudah level internasional. Jadi memang benar-benar kita merasa jadi korban, bukan menjadi pelaku, bukan sama sekali. Oke, dari AFC gitu saya selesai di Persibu ya, selesai di Persibu itu Persibu sudah dihukum Komdis ya, sudah nggak bisa ikut kompetisi teratas, sudah di banned, sudah dijatuhkan sampai ke divisi terendah. Jadi mau nggak mau saya harus tarik klub lagi. Akhirnya saya ada tawaran juga di pelatih saya Jombang dulu untuk ikut di Persami Maumere NTT. Di sana ada kompetisi skala besar namanya El Tari Cup, kompetisi El Tari Cup. Jadi kompetisi benar-benar kompetisi skala besar di Pulau NTT. Jadi pemain-pemain liga dari Jawa itu banyak yang dipanggil di sana. Di sana akhirnya saya berangkat ke sana juga lah sama Indra Setiawan, strikernya Persegres Gresik United, Indra Setiawan dulu itu. Berangkat dari sana, akhirnya kita selesai di sana, kita habiskan waktu di sana. Karena apa? Karena kompetisi pada saat itu belum jelas, jadi kita main di sana. Dari NTT kita balik lagi, saya balik lagi ke Bojonegoro. Jadi ke Bojonegoro saya balik lagi, terus saya dapat tawaran lah, ada beberapa tawaran dari divisi utama untuk mengikuti trial atau mengikuti seleksi. Akhirnya saya masuk di Persingangawi divisi utama. Kalau sekarang Liga 2 Persingangawi ya, dari sana. Jadi selama karir saya itu saya masih membahas cedera lutut bawaan. Jadi saya benar-benar nggak bisa maksimal ya, nggak bisa maksimal. Sampai sekarang pun terkadang cedera lutut saya itu masih sering kambuh. Kalau mungkin kondisi badan kelelahan atau mungkin nendang nggak tepat atau seperti itu, jadi sering kambuh. Jadi benar-benar rugi. Saya bisa cedera seperti ini karena cedera lutut itu memang cedera yang menipu kalau menurut saya. Jadi cedera menipu. Kenapa saya bilang menipu? Karena gini, jadi cedera lutut itu seolah-olah enak, tapi dipakai ngotot, dia kumat lagi. Jadi sangat menipu. Jadi benar-benar harus sabar, telaten, harus maksimal recovery-nya. Baik, panjang ya cerita karir, dari perjalanan karir saya masih panjang lagi. Dari Persingangawi saya pindah lagi sempat saya di Persinganganjuk divisi utama. Di sana juga belum jelas, sudah tekan kontrak tapi belum jelas. Kembali ke yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa kita bicara tentang Indonesia, sepak bola Indonesia. Jadi benar-benar morat marit di Persingangawi divisi utama. Saya di sana sempat cekcok dengan pelatih juga, dengan salah satu pelatih di sana, pelatih kepala ya pada saat itu. Tahun kedua saya dicoret, terus saya pindah ke Persinganganjuk divisi utama, terus pindah lagi ke Madiun Putra divisi utama, terus nyoba lagi ke PSBK Kota Blitar. Sebenarnya itu panjang banget perjalanan karir saya, sampai kembali lagi saya ke Bojonegoro. Persibu pada saat itu, Persibu Bojonegoro di banned dan muncul namanya Persibu 1949 sebagai pengganti Persibu untuk mengikuti kompetisi. Jadi saya sempat gabung di sana ya, gabung di Persibu 1949 sampai pada akhirnya saya pindah ke Persikaba Blora
itu masih ada dualisme juga di sepak bola Indonesia, cepat sekali pada saat itu Persikabo Blora. Saya mengalami cedera lagi, saya pulang istirahat, setelah itu sempat sembuh lagi, terus saya ikut Persibu yang rencananya itu